mau masuki Fatum, kita nyanyi satu lagu slow. Lagu Ku Mau Cinta Yesus. Berapa kali? Sekali aja? Sekali aja. Sekali aja ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati kita bernyanyi lagu Mari Masuk, bahasa Indonesia saja. Mari
nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Amin. Halo adik-adik. Halo semuanya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Ketemu lagi dengan Abang Agus dan Bang Jojo. Joshua. Hari ini sama Bang Agus sama Bang Joshua ya. Tadi kan udah dengan Kak Wina, dengan Kak Indah, dengan Kak Grace. Sekarang dengan Bang Agus dan Bang Joshua. Lagu pertama ya kita nyanyikan ya, biar semangat. Kita harus lagu yang semangat Bang Jo. Iya Bang Gus. Lagunya Jangan Lelah. Pasti tahu kan? Ayo semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan 2 kali. Jangan lelah. Ayo Kak Grace. Semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, ayo Kak Grace. Sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke Bang Jos, udah semangat kan? Kayaknya udah semangat dari lagu pertama tadi. Oke, lagu kedua kita nyanyikan lagu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu. Semuanya 1 kali. Pasti adik-adik tahu kan? Pasti dong. Oke, sama-sama ya, semangat kita nyanyikan ya. Ayo Kak Grace. 1 kali aja ya adik-adik.
sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Oke adik-adik, kita hari ini saatnya pengumuman. Ya Bang Jos, apa Bang Jos pengumumannya? Jadi adik-adik, buat adik-adik semuanya, pengumumannya itu jangan lupa kirimkan absennya ya. Absennya untuk minggu depannya. Kirimnya Jangan itu lupa. jangan lupa. Kirimnya Betul. itu ke WA guru atau sekolah iya, minggu. atau Jangan lupa kata dikirim apapun ya sekolah absennya ya minggunya. adik-adik ya. Semakin adik-adik rajin, semakin banyak foto adik-adik terpampang kan semakin baik. Berarti adik-adik rajin untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Oke adik-adik, itu saja mungkin pengumuman untuk hari ini. Sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita pengakuan iman rasuli. Ayo Kak Grace, bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan khotbah dari Kak Yovita mengenai semangat belajar. Ya, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Kak Yovita, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Kita nyanyi lagu Bagaikan Bejana. Berikan bacaan. Ayo Kak Grace, satu kali aja ya. Bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan
Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Oke adik-adik, kita dengarkan khotbah dari Kak Yopi. Dadah. Yopi. Shalom adik-adik. Oke, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah juga anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. Oke, khotbah kita hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kakak ulangi, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ayo buka Alkitabnya semuanya. Kakak baca ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, jadi judul khotbah kita hari ini adalah belajar adalah kesukaanku. Pasti adik-adik di rumah tahu kan apa arti belajar? Apalagi yang udah sekolah, pasti tahu dong apa itu arti belajar. Karena kan belajar itu salah satu kewajiban seorang siswa. Jadi sebenarnya dalam Alkitab itu apa sih arti belajar? Tadi dijelaskan di ulangan itu, kalau arti belajar itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dilakukan dengan tindakan yang baik. Oke, misalnya nih adik-adik yang belum sekolah, belajar memegang pensil. Bila dilakukan dengan berulang-ulang, maka mahir memegang pensilnya, maka bisa menulis. Dan adik-adik ini sekolah, bila belajar dengan ulang-ulang apa yang disampaikan gurunya, dipelajari lagi, diulang-ulang lagi, maka akan pintar kan? Maka kita akan mendapat ranking yang bagus dan mendapat ilmu yang berguna. Nah, apa sih hubungan belajar dengan khotbah hari ini? Ada yang tahu nggak adik-adik? Jadi firman Tuhan kali ini ingin menyampaikan kalau belajar itu bukan hanya sekedar di sekolah adik-adik, bukan hanya sekedar kita belajar matematika atau kita belajar IPA atau kita belajar IPS. Jadi namun di setiap kehidupan kita perlu namanya belajar. Misalnya buat adik-adik yang baru punya adik, maka kita akan belajar untuk mengalah, belajar untuk mengasihi adik kita, dan belajar untuk bersabar. Misalnya kita di lingkungan sekolah, kita baru punya teman, kita harus belajar untuk mengasihi teman kita, menghargai teman kita, dan menyayangi mereka. Menghormati guru, juga menghormati kepala sekolah, dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Di lingkungan rumah, misalnya kita punya teman yang berbeda agama dengan kita akan belajar menghargai mereka, kita akan belajar mengasihi dan menyayangi mereka. Namun,
Di antara itu semua, hal yang paling penting itu adalah belajar menghormati orang tua. Karena orang tua adalah wali Tuhan kita di dunia ini. Kita harus menghormati mereka, kita harus mengasihi mereka, dan menyayangi orang tua kita. Karena jika kita menghormati dan mengasihi orang tua kita, maka kita akan mengasihi Allah. Sama seperti belajar yang dilakukan secara terus-menerus, menghormati orang tua dan menghormati sesama itu juga harus dilakukan secara terus-menerus. Dan di setiap kehidupan kita, di setiap langkah kita, dan di setiap umur kita, kita harus terus belajar. Jadi, buat adik-adik, tetap semangat dalam proses belajarnya, tetap menghargai orang tua, tetap menjadi anak yang patuh dan taat kepada Allah, dan menjadi anak yang menjadi berkat di kehidupan kita. Oke, sekian dari khotbah kakak hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak sekolah minggu ini untuk dapat semangat belajar dalam kehidupan kami. Ya Bapak, ampunilah dosa kami yang kami buat sengaja ataupun tidak, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Bo dan Karini. Shalom. Kita mau persembahan Karini. Aha, Udah disiapkan persembahannya? Di tangan kanan apa kiri? tangan kanan, Bu. Tangan kanan dong. Lagu? Satukanlah hati kami. 2 kali ya. 2 kali adik-adik. Oke Kak Grace. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ayo gandengan. Gandengan COVID, Bu, gini aja kan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Menghantar kita memberi korban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Esra 8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia
demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Amin. Oke adik-adik, kita nyanyi dulu untuk persembahan ya. Segala puji syukur. Berapa kali Kak? Satu kali Satu aja kali Bu. aja. Ayo Kak Oke. Grace. Tetap ceria adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya. Yo. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, Sika berdoa ya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sai tiup matanganku, sai togua, ai manos nosaku, ramo
Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan. Bye-bye.